Untuk mendapatkan hasil yang mulus dan mengkilap pada proses finishing melamin, tahap terakhir yang perlu dilakukan ialah spray top coat clear. Dan video kali ini adalah proses top coat clear melamin glossy. Selamat menyaksikan. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Barokah Mebel Online. Setelah beberapa video sebelumnya membahas tentang amplas mentah, menutupi pori dengan wood filler, serta proses pewarnaan pada kayu, tahap terakhir di episode keempat ini adalah proses top coat clear gloss. Jadi setelah diproses warna, kita timpa dengan sanding sealer, dan setelah kering kita amplas seperti ini menggunakan amplas grade nomor 400. Amplas ambang saja untuk menghilangkan beberapa bintik-bintik kasar setelah diproses sanding sealer. Amplas searah serat kayu, jangan sampai warnanya ikut teramplas. Sekarang kita siapkan bahan untuk pencampuran top coat clear. Di sini saya menggunakan bahan top coat clear merek Luxor tipe top coat clear melamin gloss. Saya takar di sini di angka 150 ml untuk clearnya. Untuk hardenernya sendiri saya takar menggunakan tutup dari botol hardener. Saya berikan sebanyak 2 tutup botol hardener dari Luxor. Dan thinnernya di sini saya gunakan thinner HG Serbaguna atau High Gloss Plus Serbaguna. Saya berikan atau encerkan sebanyak 250 ml. Jadi totalnya untuk campuran clear melamin gloss Luxor ini di angka 400 ml. Setelah kita aduk dengan rata, kita tuangkan ke dalam tabung spray gun. Spray gun yang saya gunakan di sini masih sama, Meiji F100. Untuk botol sendiri kita biasakan untuk selalu menyeka atau mengelap bagian bibir botol atau wadah takaran ini supaya dia tidak mengeras atau lengket. Sekarang kita bersihkan debu bekas amplas. Jadi debu-debu bekas amplasan sanding sealer terakhir ini kita harus bersihkan semuanya sampai benar-benar hilang dari permukaan media kayu, sehingga kita bisa dapatkan top coat clear yang maksimal. Sekarang kita lanjut ke proses spray. Proses spray top coat clear sendiri ini saya mulai dari edging atau tepian bagian depan, bisa juga mulai dari bagian bawah, baru lanjut ke bagian samping bodi Buffet TV Jati Retro ini, bagian belakang, lanjut ke bagian tepi atau bagian kaki-kaki samping, ke bagian bodi samping secara keseluruhan, baru ke tahap top. Jadi urutannya seperti itu. Spraynya untuk tahap top ini, bagian top ini saya spray searah serat kayu perlahan dengan jarak kurang lebih di 20 cm dengan overlapping di 50%. Ini satu layer. Kita tunggu, kita lanjut ke bagian samping, dan setelah kering sentuh kita timpa lagi untuk layer yang kedua. Sama, dia overlapping 50%, jarak penyemprotan juga sama di 20 cm. Setelah dari atas ini kita lanjut ke bagian bawah. Nah, ritmenya kurang lebih seperti itu kecepatan untuk pergerakan dari spray top coat clear. Settingannya saya pakai di sini tekanan angin di angka 3 sampai 3,5 kg force per cm persegi. Untuk bukaan sebaran semburan di 2 putaran. Untuk bukaan fluid knob di angka 2 sampai 2,5. Nah, ini hasilnya untuk tahap spray top coat clear yang pertama.
Kalau Anda sudah puas ya cukup, tapi ini bagi saya belum. Jadi ada tahap yang kedua. Ini kita biarkan kering dulu sampai benar-benar kering. Ini untuk hasil top coat clear tahap pertama, masih belum sempurna kalau menurut saya. Jadi kita lakukan tahap kedua untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah top coat clear yang tahap pertama mengering, kita lanjutkan amplas menggunakan amplas grade 400. Lebih baik lagi jika menggunakan amplas grade nomor 1000, dan lebih baik lagi jika menggunakan mesin amplas orbital karena hasilnya lebih maksimal. Kita amplas semua bagian yang sudah kita top coat clear tahap pertama tadi sampai benar-benar halus. Setelah semua bagian atau area kita amplas, kita ska dan kita blow menggunakan angin sampai debu bekas amplasan clear yang pertama itu hilang dan bersih. Sekarang untuk tahap spray clear yang kedua, campurannya itu sama, bahannya sama. Yang membedakan di sini bagian bahan hardener saya cuma berikan 1 kali tutup botol takar. Jadi perbedaannya dari spray top coat yang pertama dan kedua cuma itu. Untuk jumlah clear, cairan clear masih sama di 150 ml, dan thinner HG plus serbaguna juga masih sama di 250 ml. Yang membedakan cuma jumlah hardenernya. Kita lakukan spray clear melamin gloss tahap kedua. Mulai dari bagian bawah, kita spraynya di bagian kaki-kaki. Untuk settingan spray gun tetap sama ya, tekanan 3 sampai 3,5 kg force per cm persegi. Jarak juga masih sama, bukaan-bukaan knob juga masih sama dengan yang spray tahap pertama. Urut-urutannya sama. Untuk awal, layer pertama ini mulai dari bagian kaki, terus lanjut naik ke bagian edging, ke bagian samping body, belakang, terus bagian samping body sebelah kiri, baru naik ke bagian top. Untuk bagian top sama, saya spray searah serat kayu dari kiri ke kanan. Overlapping juga masih sama di 50% overlapping spray. Jarak juga masih sama di 20 cm. Oh iya, bagusnya untuk spray bagian top ini itu posisinya dari depan ya, dari depan Mebel TV, supaya percikan semburan spray ini dia tidak lari ke bagian depan. Ini karena saya memudahkan agar terlihat oleh kamera. Jadi ini spray top coat clear tahap kedua layer pertama. Ritmenya sama seperti ini. Jadi ritmenya itu feeling saja sesuai yang takaran dan ya feeling tangan kita lah. Sambil kita lihat untuk hasil spraynya itu, kita lihat dari samping adakah bagian yang tertinggal atau kurang rata, kita bisa timpa lagi. Kita tunggu sampai kering sentuh. Nah, ini sudah kering sentuh. Kita spray ulang untuk layer kedua di tahap spray top coat yang kedua ini. Kalau untuk spray yang kedua ini saya mulai dari bagian atas. Jadi kebalikan dari yang layer pertama. Ini sebenarnya teknik saja ya, supaya kita mengarahkan percikan hasil dari spray ke body. Ada percikan lembut itu dia tidak menimpa atau mengenai hasil spray yang terakhir, supaya hasilnya benar-benar mulus ya. Sama, ritmenya sama, jaraknya sama, untuk spraynya juga sama. Secara hati-hati sambil kita intip ya, istilahnya kita intip dari samping dikit-dikit untuk melihat apakah semuanya benar-benar sudah terlewati atau tertutup dari proses spray ini. Untuk top dari kiri ke kanan
sambil dijaga juga tekanan anginnya karena ini bidangnya lebar dan dia harus benar-benar tidak ada yang tertinggal. Oke, inilah hasilnya untuk spray top coat clear tahap kedua, dan ini masih basah, belum bisa disentuh. Konsekuensi karena hardenernya itu cuma separuh dari yang pertama, jadi untuk proses pengeringan kita harus ekstra sabar karena paling tidak amannya sih 2 hari 2 malam, dan kita harus tempatkan di tempat yang jauh dari debu. Nah, ini sekarang kondisi sudah kering, sudah 2 kali 24 jam, bisa kita sentuh. Hasilnya dia halus, rata, mulus, dan kilapnya dapat ya. Kilapnya bisa ya, hasilnya seperti ini. Saya rasa cukup maksimal ini hasilnya untuk glossy-nya dapat, halusnya dapat. Hasilnya seperti ini. Kalau kita raba dia halus, rata, glossnya juga, kilaunya dapat ya, cakep ini. White look, clearnya ya syukurlah bisa dapat seperti ini. Ada beberapa teknik yang kita lakukan di depan. Oke, jadi itu semua rangkaian proses finishing melamin glossy dari episode pertama sampai keempat ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka, silakan tekan jempol ke atas. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe. Share ke teman-teman Anda jika menurut Anda bermanfaat, dan tulis komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.